Halo, Mbak Akiva dan semua teman-teman cerdas. Siap belajar lagi? Ayo, lebih semangat lagi. Ya, kali ini kita akan kupas tuntas materi bumi dan antariksa untuk persiapan Olimpiade Sains Nasional. Setelah ini, dijamin soal-soal tadi jadi gampang banget. Mari kita mulai dari gerakan bumi kita. Bumi melakukan dua gerakan utama, rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bayangkan gasing yang berputar, nah seperti itulah bumi berotasi. Gerakan ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Apa akibatnya? Akibat paling utama dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Sisi bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sementara sisi yang membelakanginya akan mengalami malam. Selain itu, rotasi dari barat ke timur inilah yang menyebabkan perbedaan waktu di berbagai wilayah di dunia. Itulah kenapa teman kita di negara lain bisa sedang tidur saat kita sedang belajar di sekolah. Bentuk bumi yang agak pepat di kutub dan menggembung di khatulistiwa juga merupakan hasil dari kombinasi gaya gravitasi dan gaya sentrifugal dari rotasi selama jutaan tahun. Jadi, jika bumi berhenti berotasi, separuh bumi akan siang terus dan separuh lagi malam terus. Mengerikan, ya. Sekarang kita bahas gerakan kedua, yaitu revolusi. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Satu putaran penuh ini memakan waktu sekitar 36,5 September 44 hari, atau yang kita kenal sebagai 1 tahun. Karena sumbu rotasi bumi miring sekitar 23,5 derajat, revolusi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Jadi, saat belahan bumi utara mengalami musim panas karena lebih condong ke matahari, belahan bumi selatan justru mengalami musim dingin, dan sebaliknya. Selanjutnya, mari kita lihat fenomena langit yang spektakuler. Gerhana. Ada dua jenis gerhana utama, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Ingat posisinya, ya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Bulan berada di tengah, menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Sebaliknya, gerhana bulan terjadi saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi, formasinya adalah matahari, bumi, lalu bulan. Bayangan bumi akan menutupi bulan, membuatnya tampak kemerahan atau gelap. Sekarang, kita jalan-jalan ke tata surya. Bintang yang paling dekat dengan kita tentu saja adalah matahari. Nah, planet-planet mengelilingi matahari. Urutannya harus hafal, ya, mulai dari yang terdekat, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah yang paling dekat, sedangkan Mars terkenal dengan julukan planet merah karena permukaannya kaya akan besi oksida atau karat. Kalau lihat planet dengan cincin yang paling indah dan jelas, itu pasti Saturnus. Oh ya, jangan lupa, bulan kita juga bergerak. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, dan bersama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Sekarang kita kembali ke planet kita, bumi. Bumi kita ini berlapis-lapis. Lapisan terluar yang kita pijak disebut kerak bumi. Di bawahnya ada mantel, lalu inti luar yang cair, dan paling dalam adalah inti dalam yang padat dan sangat panas. Panas dari dalam bumi ini disebut energi geotermal. Kerak bumi ini tidak utuh, melainkan terpecah menjadi lempengan-lempengan yang terus bergerak. Pergeseran lempeng inilah yang menyebabkan gempa bumi tektonik. Ada juga gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Saat gunung meletus, ia mengeluarkan magma, yaitu batuan cair pijar dari dalam perut bumi. Magma yang membeku akan menjadi batuan beku. Di atas kerak bumi, ada juga lapisan tanah. Salah satunya tanah humus yang subur, terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Di atas semua itu, bumi diselimuti oleh lapisan gas yang kita sebut atmosfer. Atmosfer juga berlapis-lapis. Lapisan stratosfer adalah lapisan yang sangat penting karena di sanalah terdapat lapisan ozon yang melindungi kita dari bahaya sinar ultraviolet matahari. Untuk mengukur kondisi atmosfer, kita pakai beberapa alat. Misalnya, termometer untuk mengukur suhu udara dan barometer untuk tekanan udara. Prinsip alam lain yang penting adalah gaya magnet bumi. Karena bumi punya medan magnet, sebuah kompas bisa selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, membantu kita bernavigasi. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang coba deh lihat lagi soal-soal tadi. Pasti terasa jauh lebih mudah, kan? Terus semangat belajarnya. Mbak Akiva dan teman-teman semua, jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.